9 mall department store legendaris Indonesia yang kini tinggal kenangan. Pernah nggak kamu ngalamin momen ketika kamu masuk ke sebuah toko yang besar, lantai yang mengkilap, musik yang mengalun pelan, dan aroma parfum dari counter kosmetik menyambut begitu pintu terbuka? Kamu tahu setiap sudutnya, kamu hafal di lantai berapa pakaian anak, di mana mesin kasir favorit kasir yang ramah itu, bahkan kamu hafal bau ruangan yang khas dan berbeda dari toko manapun. Lalu, suatu hari kamu lewat lagi ke sana dan toko sudah tidak ada. Bukan tutup sementara, tapi benar-benar pergi. Siapkan hati karena beberapa nama yang akan kita sebut mungkin sudah lama tidak terdengar, tapi tidak pernah benar-benar terlupakan. Hari ini, kita tidak hanya membahas toko yang tutup. Kita sedang mengenang sebuah zaman. Zaman ketika pergi ke mall bukan sekedar belanja, tetapi menjadi acara keluarga seperti akhir pekan. Inilah 9 department store, supermarket, dan pusat perbelanjaan legendaris Indonesia yang pernah berjaya namun perlahan menghilang dari kehidupan kita. Yang pertama adalah Sarinah Mall. Kalau berbicara tentang sejarah department store Indonesia, semuanya hampir selalu dimulai dari nama ini. Sarinah bukan sekadar tempat belanja. Ia adalah simbol mimpi Indonesia yang baru merdeka, diresmikan pada tahun 1966 di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Sarinah menjadi gedung pencakar langit pertama sekaligus departemen store modern pertama di Indonesia. Yang membuatnya semakin istimewa, nama Sarinah diambil langsung oleh Presiden Soekarno sebagai penghormatan kepada pengasuh masa kecilnya. Artinya, setiap kali kita menyebut Sarinah, kita sedang menyebut nama seorang perempuan sederhana yang ikut membentuk perjalanan Presiden pertama Indonesia. Meski sempat kehilangan pamornya, Sarinah Mall berhasil bangkit melalui renovasi besar yang kini kembali hidup sebagai etalase produk-produk lokal Indonesia. Berbeda dengan Sarinah, toko kedua lahir dari keberanian seorang pengusaha yang melihat peluang. Ialah Hero Supermarket. Ketika banyak orang Indonesia harus pergi ke luar negeri untuk menikmati pengalaman berbelanja modern, Muhammad Shaleh Kurnia justru berpikir mengapa tidak membuat sendiri di Indonesia. Tahun 1971, Hero Supermarket pertama dibuka di Jakarta. Dari sebuah toko sederhana, Hero tumbuh menjadi jaringan supermarket nasional yang pernah memiliki puluhan gerai dan menjadi simbol berkembangnya kelas menengah Indonesia. Namun, waktu terus berjalan. Persaingan semakin ketat. Perubahan gaya hidup dan kebiasaan berbelanja membuat Hero harus tutup banyak gerainya. Lalu, datang nama yang mungkin paling melekat di ingatan generasi 90-an dan 2000-an. Giant Hypermarket. Kalau Hero memperkenalkan supermarket modern, Giant memperkenalkan pengalaman belanja dalam skala raksasa. Troli besar, lorong yang panjang, diskon di mana-mana, belanja bulan bersama keluarga menjadi tradisi yang selalu dinanti. Di masa jayanya, Giant memiliki puluhan hypermarket dan ratusan supermarket dengan ribuan karyawan di seluruh Indonesia. Namun dunia berubah jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan. Belanja online tumbuh pesat. Minimarket hadir hampir di setiap sudut kota. Biaya operasional hypermarket yang sangat besar akhirnya membuat Giant tutup seluruh gerainya pada tahun 2021. Kemudian ada nama yang mungkin paling akrab di telinga masyarakat Indonesia, yaitu Matahari Department Store. Sulit membayangkan sebuah mall tanpa Matahari. Selama puluhan tahun, Matahari hampir selalu menjadi penyewa utama di berbagai pusat berbelanja. Di sanalah banyak orang membeli seragam sekolah, pakaian kerja, hingga baju lebaran pertama yang menggunakan uang hasil kerja sendiri. Matahari memang masih bertahan hingga sekarang, namun banyak cabangnya yang telah ditutup. Dan bersamaan, tutupnya gerai-gerai itu ikut hilang pula sebagian kenangan masa kecil banyak orang. Kalau Matahari dikenal sebagai departemen store keluarga kelas menengah, maka Ramayana selalu menjadi departemen store rakyat. Ramayana tidak pernah berusaha tampil mewah. Justru kesederhanaannya yang membuat banyak orang merasa nyaman. Di sana, orang datang tanpa rasa sungkan. Harga yang terjangkau membuat jutaan keluarga Indonesia bisa membeli kebutuhan mereka tanpa merasa terbebani.
Bagi banyak orang, Ramayana bukan sekedar tempat belanja. Ia adalah bagian dari perjuangan keluarga sederhana. Berikut adalah Pasaraya Grande. Dulu di Blok M pernah menjadi pusat gaya hidup anak muda Jakarta, dan Pasaraya berada di tepat jantungnya. Berawal dari Sarina Jaya, toko ini berkembang menjadi salah satu departemen store paling bergengsi pada masanya. Namun, ketika pusat keramaian Jakarta bergeser ke kawasan lain, Pasaraya perlahan kehilangan pengunjung. Toko yang dulu selalu ramai akhirnya menjadi semakin sunyi. Lalu ada Golden Truly. Nama ini mungkin tidak sebesar Giant atau Matahari, tetapi bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya, Golden Truly adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia tidak tutup karena kalah dalam satu malam, melainkan perlahan dilupakan seiring hadirnya pemain-pemain baru yang lebih modern. Dan mungkin ditinggalkan karena dilupakan adalah akhir yang paling menyedihkan bagi sebuah toko. Nama berikutnya adalah Robinson. Sebagian saudara dari Ramayana, Robinson hadir dengan konsep yang sedikit lebih modern. Ia menjadi penyewa utama di banyak mall kota-kota besar maupun kota berkembang. Namun perlahan, satu demi satu gerainya menghilang. Tanpa banyak pemberitaan, tanpa banyak orang menyadari, hingga akhirnya nama Robinson hanya tersisa dalam kenangan. Dan yang terakhir adalah Sentro Department Store. Sentro hadir pada tahun 2003 dengan konsep departemen store modern yang terasa lebih elegan. Banyak orang yang mengenang Sentro karena koleksi fashionnya, area kosmetik yang luas, dan suasana toko yang terasa berbeda. Di masa kejayaannya, Sentro membuka banyak gerai yang berbagai kota besar di Indonesia. Namun, memasuki akhir 2010-an, perubahan perilaku konsumen mulai terasa. Belanja berpindah ke marketplace. Mall mulai kehilangan pengunjung. Pandemi COVID-19 menjadi pukulan terakhir yang membuat kondisinya perusahaan semakin sulit. Pada tahun 2021, PT Logi Sentosa resmi dinyatakan pilot. Gerai-gerai Sentro pun ditutup satu persatu, mengakhiri hampir 20 tahun perjalanan salah satu departemen store yang paling dikenang generasi 2000-an. Kalau kita perhatikan, penyebab mereka menghilang memang berbeda-beda. Ada yang kalah bersaing, ada yang bergantian kepemilikan, ada yang tidak mampu mengikuti perubahan zaman, tetapi satu hal yang sama. Mereka semua pernah menjadi bagian dari kehidupan jutaan orang Indonesia. Yang hilang sebenarnya bukan hanya tokonya. Yang hilang adalah suara keramaian di akhir pekan, aroma khas ketika pintu otomatis terbuka, troli belanja yang didorong orang tua, dan rasa kebahagiaan sederhana saat membawa pulang kantong belanja setelah seharian berbelanja di mall. Gedung bisa direnovasi, nama toko bisa berganti, tetapi kenangan yang pernah tercipta di dalamnya tidak akan pernah benar-benar hilang. Sekarang, giliran kamu bercerita. Dari 9 nama tadi, mana yang paling membekas di hatimu? Atau justru ada toko lain yang belum sempat kita bahas? Tulis kenanganmu di kolom komentar, karena mungkin cerita sederhana yang kamu bagikan hari ini akan menjadi pengingat bagi orang lain pada masa kecil yang hampir mereka lupakan. Kalau kamu suka konten nostalgia seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.